Film ini tuh udah dibuka dengan sangat kontras ya, Babi gitu ya, mungkin murid dajjal lah. brutal-brutal dari filmnya Jokan sebelum-sebelumnya tuh kayaknya ada di situ gitu ya. Dua simbol yang sama-sama ingin menunjukkan bahwa si Edwin tidak ingin dikenali sebagai Tionghoa dari wajahnya. Itu kan sangat sangat apa ya, sangat sedih ya, sangat tragis kalau menurut menurut saya. Dan rasial juga terjadi ya, kayak misalkan 65 orang-orang Tionghoa harus mengganti nama dan segala macam, terus 98. Jadi ada apa ya, ada pengalaman-pengalaman traumatis yang membuat mereka apa ya, terrepresentasi dari pub itu ya. Atau ada tipikal yang teman-teman Tionghoa ini dia tidak nyaman dengan bentuk-bentuk ketionghoaan yang melekat. Dia bahkan tidak mau dipanggil Ci, dipanggil Kong. Itu ada kuat kemungkinan ya karena trauma-trauma masa lalu itu ya. Mungkin kritiknya Joko adalah justru dimunculkan negara yang tidak ada gitu. Justru dengan tidak memunculkan itu, tidak ada arah kebijakan struktural, itu kritiknya Joko karena memang Mungkin Joko hanya ingin mengatakan secara halus ya bahwa subtle. polisi nggak guna itu, tapi dengan cara yang soft gitu Waduh, ya. Mungkin ya gitu ya. beberapa mungkin menganggap ini ngorek-ngorek luka lama gitu misalnya. Tapi kalau misalnya berpendapat luka lama, jangan-jangan bukan luka lama, jangan-jangan lukanya masih ada sekarang karena memang belum sembuh gitu ya. Secara waktu lama tapi secara perihnya masih sama gitu. Mungkin, halo, welcome to Sinemaspektif dengan saya Dewi. Saya Husni Effendi. Tontonan boleh sudah selesai, obrolan baru dimulai. Dan kali ini di video ini kita mau ngobrolin tentang film Pengepungan di Bukit Duri yang sebetulnya sudah launching dari 17 April dan kalau kami berdua sebetulnya sudah nonton dari hari-hari awal, tapi baru sempet nih nge-recordnya sekarang. Dan kalau saya pribadi juga sudah nonton kedua kali sama orang kantor dan jadi lebih perhatiin detail-detailnya. Mungkin dari aku dulu ya. Um, Pertama adalah kalau film ini kan sebenarnya mengangkat tentang seorang guru pengganti namanya Pak Edwin diperankan Morgan Oey. Uh, Dia mau mencari keponakannya yang kemudian di Bukit Duri, di SMA Duri, yang kemudian berubah menjadi perjuangan hidup dan mati karena ada pengepungan gitu ya, pengepungan brutal gitu. Terus di settingnya Ini untuk spoiler juga nggak? Atau mild kali ya, Mas? mild Oke spoiler. oke. Settingnya tuh tahun 2027, settingnya tahun 2027. Namun kita bisa sama-sama pahami bahwa itu terinspirasi dari kisah nyata tahun 98, konflik rasial dan kerusuhan gitu ya. Dan ini ya besutan Joko Anwar, sutradara, penulis, dan juga mengangkat ada rasisme, ada mungkin kegagalan sistem pendidikan, ada kekerasan sosial juga gitu ya. Kalau dari kemasannya, balutannya itu kan action thriller. Action thriller, um, memang mungkin kalau ada cukup gore iya juga kali ya, karena memang intense violence, kemudian bloody juga, berdarah-darah juga gitu ya. Kalau buatku itu dibilang menghibur, iya, ada menghibur iya pasti juga, karena kalau aku pribadi adalah penggemar juga genre thriller dan juga action gitu ya. Jadi cukup menikmati sebenarnya dari sisi menegangkannya, tetapi memang ini bukan film untuk semua orang. Mungkin tidak akan semua suka juga, dan jelas tidak untuk semua umur. Jadi emang ini pasti untuk film orang dewasa, nggak boleh ya bawa anak kecil gitu ya. Dan ini emang karena ada adegan kekerasan dan juga mungkin temanya cukup heavy untuk dicerna gitu ya. Tapi juga yang mengajak merenung. Jadi ada renungan dan menjadi refleksi bersama sih. Bukan hanya soal film ini tidak bisa ditonton oleh orang yang belum dewasa ya, tapi juga mereka yang punya trauma spesifik, trauma 98 ya. Itu bahkan Joko sendiri kan juga bilang ya, trigger warning untuk film ini mereka yang punya trauma masa lalu terkait tentang kerusuhan 98 untuk berpikir ulang ya, bukan untuk tidak mengajak nonton, tapi ini apa sangat
brutal filmnya ya, brutal dalam eksekusi, juga brutal dari segi apa ya, penceritaan menurut saya ya. Penting juga adalah yang juga Joko bilang bahwa film ini itu memang apa ya, istilah dia itu untuk dibicarakan ya, isu-isu penting di dalamnya itu untuk kemudian dibicarakan. Nah, kemudian dibicarakannya seperti apa, itu nanti tergantung dari perspektif orang yang menonton ya masing-masing ya. Film ini mampu memantik pro dan kontra ya dari sisi penonton yang bahkan sebelumnya juga mereka nonton film-filmnya Jokan. Menurut aku sih gitu ya. Mungkin pertama karena tadi aku udah sampein nontonnya kan 2 kali. Pada saat nonton pertama memang after watch atau after taste itu ada ngos-ngosannya ya secara emosional gitu ya memang itu yang dirasakan gitu ya karena memang apa namanya ada rentetan ketegangan atau teror juga yang dirasa gitu. Kemudian bahkan setelah nonton kedua juga masih dirasakan yang sama tuh. Jadi di scene-scene tertentu rasa yang nonton pertama menonton kedua masih kerasa juga gitu di scene-scene tertentu rasa emosional terutama misalnya di menit-menit pertama itu. Di 5 menit pertama itu buatku uh, cukup disturbing, menusuk perasaan juga ya karena itu adegannya nyesek. Dan memang kalau kita perhatikan film-film Joko Anwar itu di 5 menit pertama memang cukup penting dan pasti ngehook atau ngegrip gitu ya. Misalnya kalau film Perempuan Tanah Jahanam ada adegan di gerbang tol, di Siksa Kubur ada adegan di depan toko gitu ya. Makanya kalau di film yang Pengepungan di Bukit Duri ini adalah ya udah adegan disturbing tadi selain juga toko dibakar, toko orang tuanya Edwin dan Sylvie yang dibakar gitu ya, dan suasana kota yang karut-marut gitu. Pada saat nonton kedua, yang saya juga rasakan alami adalah sebenarnya lebih kepada mengagumi world buildingnya sih, world building yang misalnya bagaimana detail-detail itu dibangun gitu. Saya memerhatikan lagi coretan-coretan di dinding, stiker yang ada di MRT di transportasi gitu ya. Terus suasana gedung kebakarannya, bagaimana ngerubungin bis dan lain-lain tuh yang Morgan apalagi yang bagian-bagian dia kayak bergidik gitu ya, very emotional itu tuh juga bagus gitu ya. Terus kayak pasti Omara Esteglal yang jadi Jeffrey itu juga aku juga mulai merhatiin dari Gora ya dari Bukti Pekerti itu sekarang gitu ya atau Elias di Bad Guy itu juga menarik juga dan paling keinget tuh Jeffrey yang pas bagian dia scene marah gitu ya ngomong babi gitu ya. Nanti kalau yang menonton tahu ya, babi adalah penyebutan untuk kaum Tionghoa yang jadi kasus rasial di sini gitu. Tapi sambil ucapannya tuh kasar, penuh kebencian, tapi wajahnya itu nangis gitu ya, kayak sedih gitu dan kelihatan bahwa ini anak-anak muda yang sebetulnya clueless, dia nggak punya arah, mungkin bahkan penuh luka dan di situ tuh pun bahkan bisa kita ngelihat backstory-nya gitu. Kita tuh nggak bisa langsung menilai hitam putih baik jahat dan antagonis atau protagonis. Iya betul kalau nonton ini geng anak SMA ini Jeffrey ya mungkin akan dengan mudah ini anak-anak sangat bandel dan uh, brutal dan tidak untuk mungkin murid dajjal tidak untuk ditiru gitu ya maksudnya apa yang dilakukan gitu di mana nih karakter atau attitude-nya gitu tapi tidak bermaksud membenarkan tapi saya bisa memahami gitu kenapa bisa begitu gitu ya apalagi momen-momen yang Jeffrey banyak luka di tubuhnya gitu itu kita bisa melihat bahwa kenapa dia bisa seperti itu adalah dia melalui masa lalu yang keras gitu ya. Scene tentang pensil gitu ya yang memang saya juga perhatiin gitu pensil itu ketika jatuh kemudian di zoom gitu ya menyempatkan ngezoom itu kayak ada punya makna tentang pendidikan dan seni gitu ya. Tapi di situ kesannya diinjek gitu ya itu seolah merepresentasikan memang
ya sudah di sini kurang menjadi perhatian mungkin dunia seni atau dunia keindahan yang untuk melembutkan hati, kenapa orangnya pada brutal dan kasar gitu, dan kemudian juga merefleksikan kembali gitu dunia pendidikan kenapa menjadi rusak, dan itu menjadi refleksi kenapa output anak-anaknya seperti itu gitu. Atau mungkin seperti itu dulu. Kalau dari kamu gimana nih? Sebenarnya film ini tuh udah dibuka dengan sangat kontras ya. Ketika ini di trailer juga ada kok. Jadi pas apa ya, dibuka dengan situasi sekolah yang ya normal-normal saja gitu ya. Ada yang menggambar di taman, ada terus background lagunya tuh yang lagu-lagu ceria itulah ya layaknya sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Dan ada sosok satu tokoh yang akan menyatakan cinta ke pihak perempuan dan segala macam, dan sangat-sangat normal di era-era SMA gitu ya. Dan dibuka dengan itu, dan beberapa detik kemudian itu berubah, apa, lanskap penceritaannya berubah, dan apa ya, yang sangat tragis di awal dan sampai akhir itu seolah-olah kita tidak diberi kesempatan untuk apa ya, untuk pergi dari kursi ya gitu, untuk bahkan kayaknya untuk sekadar lihat HP pun kayaknya juga akan tertinggal gitu. Iya, Bagaimana cemilan aku nggak kemakan. nah itu jadi jangan usah banyak-banyak bawa cemilan kayaknya gitu Nggak, ya, sumpah. karena iya Ada serius, ada banyak ininya mau gitu. ngambil gelas atau Jadi mau kayak ngambil popcorn pun juga kayaknya nggak tar habis. mata gue nanti jadi malah Kita ketinggalan. ya terdistract segala macam. Nah itu yang sangat di awal tuh udah seperti itu. Apa ya, saya mempunyai teori, boleh dibantah itu, bahwa film yang menarik itu 15 menit pertama tuh udah nge-hook, bahkan tidak 15 menit pertama, itu 5 Dari 5 menit menit. bahkan ya, itu udah yang capek itu ya. Capek itu dalam arti dari segi apa ya, segala macam omongan Grab attention banget ya. ya, omongan kasar ada di situ, kelakuan bejat ada di situ, bahkan apa ya, hal yang brutal-brutal dari filmnya Jokan sebelum-sebelumnya tuh kayaknya ada di situ gitu ya. Ada orang disembelih lah, orang bahkan dibakar gitu ya. Bahkan ya itu Gue sangat-sangat tuh kata sangat barbecue tidak pernah dengan bermakna sama lagi nih. ya, Aduh, barbecue. ya itulah itu. Terus juga makna yang buat aku ketika keluar nonton itu, selain sesek ya, sesek itu bukan sesek karena penuh dadanya dengan hal-hal yang ini lebih ke kayak campur aduk ya, antara antara marah, sedih, malu. Ada beberapa hal yang Malu susah ya, ada malunya. susah terdefinisikan ya. Dan salah satu kekuatan di film itu juga selain hanya tentang brutalitas yang ditampilkan, juga tentang simbol-simbol yang apa ya, menurutku simbolnya kuat ya. Kayak misalkan tokoh Edwin yang di scene awal ketika dia masih kecil, ketika setelah selesai pulang sekolah dan kerusuhan terjadi, dan ya mau nggak mau ketika Joko bilang ini film apa, ini adalah fiksi segala macam, tapi mau tidak mau tetap refleksinya tetap ke 98 gitu ya, bahwa tentang kerusuhan yang menyasar ke etnis tertentu gitu ya. Dan si Edwin yang representasi dari etnis Tionghoa, ketika pulang sekolah dengan kakaknya si Sylvie itu, dan Sylvie mengalami sesuatu yang ya brutal gitu ya, bukan hanya brutal, tidak manusiawi dan segala macam, yang nyesek ya di situ ya. Dan bagaimana apa ya, simbolik dari si Edwin yang dari awal dia apa ya, ini cukup cukup tragis ya menurutku, yang dia menutupi wajah Tionghoanya itu dengan arang Dengan arang. bekas bakaran itu ya. Tapi kemudian nanti di scene selanjutnya, di akhir-akhir scene dan ketika dia udah dewasa, dia menutupi wajahnya dengan darah gitu. Dengan Iya, darah. itu dua simbol yang cukup kuat ya. Dua simbol yang sama-sama ingin menunjukkan bahwa si Edwin tidak ingin dikenali sebagai Tionghoa dari wajahnya. Itu kan sangat sangat apa ya, sangat sedih ya, sangat tragis ya menurut saya. Dan Jokan cukup cerdas merepresentasikan Membungkusnya, betul membaliknya. dengan itu. Dan ada beberapa hal yang kemudian juga, misalkan gini, kayak kayak si Edwin tuh kemudian udah bukan selesai, kayak udah terima nasib gitu ya, dengan misalkan ketika dia mendaftar jadi guru di sekolah itu, terus sama kepala sekolahnya, Anda ini langsung jawab Cina gitu. Jadi kayak iya, gue Cina gitu. Maksudnya dia mencoba untuk declare gitu bahwa
gua Tionghoa gitu, gua Cina gitu, sebelum orang lain akan mengatakan itu gitu. Kayak seolah-olah kayak dia dia mempersiapkan sesuatu yang apa ya, yang pahit lah gitu ya. Walaupun juga kemudian di sisi lain kan dia tampak tegar, tapi dia juga ada sisi-sisi apa ya, cukup cukup survive dengan kecinaannya, dan itu terrepresentasi dengan misalkan kayak mengunjungi Barwijaya. bar Wijaya yang semuanya adalah orang-orang Tionghoa ya, teman-teman Tionghoa, dan kayak dikuatkan gitu oleh bartendernya dan segala macam, dan ini kayak terrepresentasi dengan misalkan kayak ada anggapan misalkan oh orang Tionghoa itu eksklusif apa segala macam, padahal kalau apa ya, merunut dari kejadian atau dari film atau bahkan dari sejarah pun ada penjelasan yang sangat apa ya, sangat masuk akal kenapa mereka demikian gitu ya. Kayak misalkan kalau mau ditarik ke sejarahnya dulu ya, sejak Geger Pecinan gitu, bahkan dulu orang Tionghoa orang Jawa sama-sama bareng untuk melawan kolonial gitu, tapi mereka kalah, terus kemudian ada apa ya, ada pemisahan ruang hidup antara Tionghoa dan Jawa itu oleh kolonial, dan kemudian beberapa konflik rasial juga terjadi ya, kayak misalkan 65 orang-orang Tionghoa harus mengganti nama dan segala macam, terus 98. Jadi ada apa ya, ada pengalaman-pengalaman traumatis yang membuat mereka apa ya, terrepresentasi dari pub itu ya, bahwa untuk oh lu Tionghoa ayo semangat dong gitu, lu nggak sendiri atau segala macem gitu. Tapi ketika ada misalkan yang non Tionghoa, jadi responnya agak berbeda. Nah itu menurut aku kayak hal yang apa ya, karena gini, film ini tidak bisa hanya dilihat, kalau menurut aku ya tidak bisa hanya dilihat sebagai, saya tidak setuju ini sebagai hiburan semata gitu, karena penonton ini tuh harus kritis ya, harus kritis dalam arti kalau tidak soalnya kita bisa terjebak pada sisi bahwa seolah-olah film ini hanya membenturkan konflik horizontal gitu antara Tionghoa dan bukan Tionghoa, bahkan itu tidak sesederhana itu, dan dalam film memang seperti itu ya, tapi dari kita sebagai penonton harus lebih jeli dan lebih kritis untuk melihat ini gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya. Jadi kayak dalam dalam konteks pengalaman pribadi pun gitu ya, scene yang di pub itu kayak mengingatkan tentang misalkan ada beberapa jenis apa ya, temen temen Tionghoa yang misalkan ketika dulu dia main sama aku, jadi kayak apa ya, dia nggak bilang mau main sama siapa kalau itu bukan Tionghoa gitu, apalagi misalkan aku yang namanya sangat 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 pribumi, sebenarnya agak kurang nyaman sih pakai kata pribumi kalau aku gitu. Atau ada tipikal yang teman-teman Tionghoa ini dia tidak nyaman dengan bentuk-bentuk ketionghoaan yang melekat, dia bahkan tidak mau dipanggil Ci, dipanggil Koh itu, bahkan dia agak-agak nggak usah lah kok dipanggil itu gitu, kayak ada semacam, saya nggak ngerti ya itu, tapi ada kuat kemungkinan ya karena trauma-trauma masa lalu itu ya, kalau aku sih ngeliatnya gitu. Iya, 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 iya. Ini baik lagi kalau masih ngomongin scene-scene yang memorable, memang scene yang keinget gitu ya. Makna-maknanya tadi disampaikan kalau kamu scene yang keinget banget tuh uh, wajah ditutupin arang dan Mm, darah yang simbolnya kuat sekali gitu ya. mm, Terus tadi juga nyebut scene di bar, itu juga aku juga suka momen-momen scene di bar itu, dan mungkin sangat mudah dianggap bahwa kok eksklusif itu ya scene bar untuk kalau dari Tionghoa gitu, orang-orang Cina di mm. situ gitu, seolah seperti itu, padahal kita tidak sesederhana bisa menilai begitu ya, karena ada backstory-nya dan ada sejarah panjang atau cerita di baliknya kenapa bisa seperti itu. Aku scene lagi yang kayak gitu ya, mungkin kalau kaitannya sama, nggak apa-apa kali ya bahas kayak scene polisi aparat, gimana kamu ngelihatnya tuh? Kalau aku kan ngelihatnya tuh kayak ada dua hal ya gitu ya, pas yang scene yang awal tuh, dan yang kalau mungkin teman-teman yang udah nonton bisa ngelihat ada kelompok yang lagi demonstran ditimpuk gitu, woi polisi gitu ya, ada juga di trailer kok gitu, woi polisi gitu, dan polisinya mungkin kelihatan entah tidak tahu atau tidak peduli gitu. Kemudian tapi ada bagian akhir yang memang polisinya cenderung mungkin
peduli gitu ya, atau atau nanti nonton deh, nanti ini jadi spoiler juga. Kurang paham juga kira-kira Joko Anwar mau membawanya kemana gitu. Tapi mungkin apakah itu jadi representasi bahwa dari aparat ya mungkin ada peduli ataupun tapi juga ada ketidakpeduliannya dan tapi kalau dibilang bagaimana dari sisi negara kebijakan soal ini gitu ya gitu. Aku sih melihat Joko Anwar itu justru bukan bermaksud membenturkan, ini semua kelihatannya masyarakat dan konflik ini tuh muncul dari masyarakat semua negara di mana gitu ya, bagaimana kita menuntut negara di sini seperti bagaimana gitu. Tapi justru uh, mungkin kritiknya Joko adalah justru dimunculkan negara yang tidak ada gitu. Justru dengan tidak memunculkan itu, tidak ada arah kebijakan struktural, itu kritiknya Joko karena memang dengan meniadakannya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin ada hal-hal lain kalau dari segi refleksi apa yang dipikirkan, dirasakan, kesimpulan atau mendalam, kalau nanti kita boleh sampaikan lagi ya. Kalau dariku sih satu ya tadi udah ngomong soal rasial gitu ya. Kemudian juga pendidikan. Emang aku ada dua hal itu sih yang jadi concern gitu, rasial atau rasisme dan juga pendidikan gitu. Tadi kan kamu juga mention bahwa ini adalah sejarah panjang ya dari sebelumnya gitu. Mungkin aku juga jadi menggali-gali juga gitu dulu sejarahnya di masa kolonial seperti apa gitu ya. Bahwa sebetulnya memang dari dulu gitu sistemnya dibentuk dari masa kolonial penjajahan Belanda, ada pembedaan antara katakanlah pribumi gitu ya, Indonesia, kemudian Eropa, kemudian Tionghoa. Ini soalnya cukup personal gitu buatku karena ada beberapa di sekelilingku tuh yang juga masih berbicara hal seperti ini gitu. Misalnya ini bagus tapi sayang dari orang Cina gitu. Ada tuh omongan kayak gitu gitu. Atau misalnya oh itu ya orang itu sayang orang Cina gitu. Ini it feels personal for me juga gitu karena ada di lingkunganku juga yang maksudnya ada berpandangan seperti itu gitu. Apakah ini segregasi atau stereotip kalau orang Cina begini, kalau orang itu begitu, apakah itu sesuatu yang wajar? Kalau buat aku ya mungkin kadang ada alamiahnya gitu ya, dari sebagai manusia itu kadang-kadang mengategorikan sesuatu dengan mudah mengkategorikan, oh kalau ini memang begini, kalau itu memang begitu. Tetapi tentu saja tidak bermaksud membenarkan generalisasi seperti itu dan mungkin malah berbahaya gitu kalau tidak dilawan gitu. Dan bagaimana caranya ya gitu. Kalau ya mungkin memang harus banyak interaksi lintas budaya mungkin gitu ya. Terus juga dimulai dari diri sendiri, individu sekitar, tapi juga diharapkan kalau ke atas struktural adalah ya ada kebijakan-kebijakan non diskriminatif gitu. Dan bahkan menarik di salah satu scene di pengepungan di Bukit Duri ini ada scene yang Edwin lagi di kamar mandi dan terdengar dialog sekitar dapat izin nggak rumah ibadah gitu ya, maksudnya kayak gitu. Jadi itu juga hal-hal yang kita butuh sih kebijakan non diskriminatif gitu yang sudah di level strategis gitu. Selain juga kalau di sekitar kita diri sendiri karena tentunya kalau dari saya menghargai dan menuju kepada percaya juga keberagaman, kesetaraan, dan bagaimana kita menuju lingkungan yang inklusif gitu ya. Dan dimulai dari kita aja, lingkungan diri sendiri, kemudian sampai ke atas gitu yang di kebijakan struktural atau bagaimana supaya bisa menciptakan yang kebijakan non diskriminatif gitu. Mau gimana? Eh, Sebenarnya film ini kan bukan untuk bukan mengajak untuk, atau dalam bahasanya Jokan, nggak mesti harus dapat pesan moral dari film ini atau film-film lainnya itu, atau bahkan yang nggak harus ya dalam kita menikmati karya terutama film gitu, apa ya bisa kita ambil dari ini, nggak. Tapi kalau gue ngelihat tuh kayak bahwa konteks ini itu kan Jokan kayak kayak ini kalau kita masih kayak gini ada semacam ancaman dalam tanda kutip ya, 2 tahun lagi kemungkinan
akan terjadi hal yang seperti itu, semoga tidak gitu ya. Semoga saja tidak gitu. Atau gini, konteks bahwa hal yang menarik misalkan kemarin kalau nonton di siapa ya, di YouTube-nya Jokan sendiri atau apa, yang pas selesai premier itu, terus ada salah satunya yang ngomong adalah Ahok gitu. Ya dia representasi Tionghoa, terus kemudian juga dia ngomong ada salah satu kalimat yang ya kita ada dalam posisi yang sudah tidak percaya kepada para pejabat. Itu boleh dicek deh. Itu menarik kalau gue ngelihat bahwa pada konteks orang-orang rasis itu, kalau ngelihatnya gue ada beberapa yang mungkin ya, kemungkinan mereka tidak punya temen yang mereka benci itu. Kemungkinan ada salah satu kemungkinan gue ngelihatnya itu. Bisa kan orang yang rasis terhadap Tionghoa, kemungkinan besar dia tidak punya teman atau tidak punya tetangga yang kebetulan Tionghoa gitu. Karena ya mereka sama-sama saja kok gitu loh ya. Ketika mereka juga ya sama-sama makan nasi gitu ya, sama-sama nyari duit ya apa gitu. Walaupun ada konteks tadi eksklusivisme segala macam, itu kan juga bisa ada sejarahnya juga panjang gitu. Konteks polisi di situ kalau aku tanda tanya ya. Konteks polisi itu dihilangkan menurut aku nggak masalah ya. Tapi soalnya tidak, kalau menurut aku tidak menambah value cerita juga gitu. Tapi justru itu mungkin dimaksudkan bahwa ya mereka nggak guna aja gitu loh. Mereka ada juga nggak guna. Aku ngelihatnya gitu ya. Coba misalkan yang scene yang polisi 2 di depan sekolahan itu terus nanya-nanya, itu juga nggak ada, juga nggak mengurangi cerita gitu loh. Tapi Nggak menambah. ada sentuhan kepedulian soalnya di situ. Ya, Beda sama yang sama tapi demonstran. betul, tapi itu kan itu dibantah juga di scene yang awal yang demonstran itu, juga nggak guna juga kan, itu sama-sama mungkin Joko hanya ingin mengatakan secara halus ya bahwa polisi nggak guna gitu, tapi dengan cara yang soft gitu ya. Mungkin ya gitu ya. Ya memang ya nggak tahu ya, tapi kan maksudnya gini, sinias-sinias kita mungkin masih belum sampai atau mungkin masih takut ya gitu, karena walaupun banyak betul walaupun banyak kasus polisi bermasalah segala macam, misalkan ngambil story dari background yang seperti itu yang nyata, juga kemungkinan tidak seperti India yang jujur ya ngomongin polisinya, ngomongin aparatnya, itu kayaknya di sana belak-belakan aja nggak masalah kayaknya ya. Kalau kita lihat film-film India tuh ngomongin polisinya enak banget ya jelek aja gitu. Itu sih. Terus juga ini ya, ngomongin film ini selain tadi harus secara kritis, juga memang ada beberapa banyak kritikan dari film ini ya. Bahkan aku nggak bilang film ini jelek gitu ya, tapi bahwa ini mungkin salah satu film terpentingnya Joko ya nggak sih gitu loh. Tapi ada yang menganggap bahwa Joko hanya mau traumatizing 98 dalam kesenangan dia gori ini gitu, atau dia isu-isu rasial hanya sebagai tempelan apa segala macam. Betul. Film ini penting sebetulnya, dan salah satu film terberani dan terpenting yang dibuat Joko Anwar gitu. Dan mungkin malah tadi apakah khawatir dengan dampaknya gitu, karena beberapa mungkin menganggap ini ngorek-ngorek luka lama gitu misalnya. Tapi kalau misalnya berpendapat luka lama, jangan-jangan bukan luka lama, jangan-jangan lukanya masih ada sekarang karena memang belum sembuh gitu ya. Secara waktu lama tapi secara perihnya masih sama mungkin gitu. belum sembuh gitu, bahkan karena dilupakan gitu, tapi sebetulnya kan tidak hilang gitu, tidak baik-baik saja gitu. Jadi sebetulnya ya nggak apa-apa, kita perlu membicarakan ini, dan mungkin perlu healing mungkin sebetulnya gitu, perlu sembuh gitu ya, dan dimulai dengan membicarakannya atau merefleksikannya gitu, mungkin dimulai dari situ. Jadi sama juga dibilang apakah misalnya beberapa percakapan di digital gitu ya, ini memprovokasi misalnya, bahwa ini bisa terbilang provokatif, mungkin iya gitu ya, karena provokatif dalam artian mengangkat hal yang cukup menarik perhatian atau kontroversi, dalam artian seperti itu memang iya gitu. Tapi di sisi lain melihatnya lebih kepada peringatan ketika kita mungkin masih sama aja gitu, kita mungkin tanda kutip tidak berubah gitu ya. Ini peringatan gitu, malah seolah sengaja dibuat dekat tuh, sekarang 2025 itu 2027, kalau kita tidak berubah istilahnya ya dalam waktu dekat mungkin bisa seperti itu, terulang sesuatu adalah ya masa depan yang kita sama-sama tidak mau gitu. Ini adalah sebuah
refleksi dan sebuah pengingat lah, sebuah peringatan. Saya lebih mau memandangnya seperti itu gitu. Maksudnya kita dari awal tadi membicarakan film ini seolah-olah memang gelap ya, tapi tidak sepenuhnya ya. Masih ada kok secercah harapan ternyata gitu ya. Yang juga terrepresentasi dari film ini di bagian akhir ya. Film ini untuk memicu ya udah cukup berhasil ya. Udah deh, Setidaknya segitu aja setidaknya kayaknya. kita ya membicarakan lah gitu. Mungkin untuk penutup pada saat ini, hari ini kita membicarakan ini, kami merecord video ini, pengepungan di Bukit Duri itu sudah 1 jutaan penonton, 1 juta lebih lah gitu. 10 hari penayangan ya. 10 hari penayangan 10 gitu. 1 jutaan penonton. Nah, ini bukan taruhan, fun-funan aja. Tebak-tebak yuk, menurut kamu berapa banyak nih penontonnya sampai ending nih pengepungan di Bukit Duri? Kalau kamu berapa? 2 juta dapat lah. 2 juta dapat ya. Minimal 2 juta dapat. 2,5 juta ya, tebak-tebakan ya. Tapi kalau lebih dari itu udah oke banget sih. Bahkan 1 juta ini pun sebenarnya udah oke dengan original story, terus kemudian thriller dan temanya cukup heavy. Sebenarnya ini juga udah oke sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi sih dukung. Apalagi ini kerjasama sama Amazon MGM ya, atau berapa tuh investmentnya. Kita nanti lihat, nanti mungkin balik lagi nih berapa banyak ternyata penontonnya. Oke, mungkin segitu dulu dari kami Sinemaspektif. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.